Bagaimana dengan bisikan syaitan yang datang saat sholat, namun isi bisikan tersebut adalah berupa solusi atau jalan keluar ya, kita ke depan. Jadi seperti sebuah solusi tautis yang datang ke kita, dan kadang itu benar dan jujur. Itulah permainan syaitan ke anda, mengingatkan kunci, mengingatkan janji, mengingatkan benda yang lupa taruh di mana. Akhirnya nanti setiap kali ada benda hilang kita sholatnya kena benda hilang, mau tahu gitu kan. Itulah permainan syaitan gitu. Jadi itu semua permainan syaitan, tidak boleh dipercaya gitu. Dia kalau masalah benar ya karena kebetulan memang saja dia ingatkan kita, memori kita saja yang diputar sama dia sehingga kita bisa mengingatnya. Sebagaimana kita bisa dibuat menghayal, mengingat lawan jenis dalam sholat, ada orang menghitung keuntungan transaksi, ini semua permainan syaitan. Kata Nabi SAW kepada Uthman bin Abi Mad'un, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pada saat beliau berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat saya selalu merasa terganggu, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan sholat saya, mengingat pekerjaan, mengingat keluarga, mengingat beragam macam hal. Kata Nabi SAW, itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, kemudian mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia sholat gitu kan. Jadi ini kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan meludahlah sebelah kiri 3 kali, ditiupkan ya, ditiup 3 kali seperti itu. Bagaimana dengan air mata seorang ibu yang dibungkus dan ditaruh di dompet seorang anaknya? Untuk apa? Untuk apa taruh air mata ibu ini? Hah? Kira-kira untuk apa nih? Nanti ada yang taruh air mata istri, air mata suami. Untuk apa? Apa hubungannya air mata dengan dia? Kita dalam Islam disuruh apa? Bakti, khidmah. Bukan simpan air matanya ibu, gitu kan? Itu yang diperintahkan. Jadi tidak boleh, semua sama sekali tidak boleh. Ini teman-teman yang hadir di sini semua ada di dompetnya tulisan-tulisan apalah, semua yang pernah dikasih oleh Pak Haji yang berkedok sebenarnya dukun atau orang pintar lah atau guru ngajinya. Karena saya itu hari diundang ke Hong Kong, lalu saya ngadakan pelatihan ruqyah massal pada saat itu, ngajarin mereka ruqyah. Sebelum ruqyah saya bilang, semua di sini yang punya buhul di store ke saya, semuanya, apapun. Maka panitianya keliling satu kresek, macam-macam, ada cincin, ada kunci, ada kertas, ada kain dijahit-jahit, ada tulisan bahasa Arab beragam, ada menyan, baunya la ilaha illallah. Udah enak sekali, dikumpul semua. Setelah selesai baru, karena kalau buhul itu masih ada di kantong seseorang, disimpan di dompetnya, di rumahnya, di lemarinya, baru diruqyah, maka berarti masih ada posko syaitan. Si dukun itu kalau sedang diruqyah, orang itu diruqyah, dia rasa lagi diserang, dia tidak mengerti itu ruqyah ini, dia pikir ini dukun lain sedang melawan dia. Maka dia kirim lagi syaitan, dia tidak tahu nih syaitannya dikirim, dibacain ayat mati gitu kan. Jadi seperti gitu, berantem, kesannya kayak orang perang. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang menghadapi sihir, maka dia seperti sedang berperang sebenarnya dengan para penyihir itu. Terlebih lagi kadang-kadang penyihir ini karena ditipu oleh syaitan, dikatakan itu saingan kamu, kalahkan dia, kirim ilmu ini, kirim ilmu itu. Terkadang ada yang mati, temannya juga bantu dia, dan seterusnya, seperti itu. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam praktek sihir agar dapat bertobat dan kembali ke jalan Allah? Sebenarnya sama dengan umumnya dosa ya, sama dengan umumnya dosa. Apapun yang berhubungan dengan masalah dosa, maka yang bisa menyadarkan adalah menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan tentang hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Kalau ini tidak boleh, bicara apa adanya, sampaikan. Ini hukumnya haram, ini tidak boleh. Maka apa namanya? Diberikan hadiah buku, CD, semua itu insya Allah termasuk boleh kita lakukan, dan selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang subhanallah sadar dengan hal-hal yang kecil sekali, mungkin cuma dengan peringatan 1 kali, mungkin cuma dengan buku, gitu kan? Itu insya Allah sudah cukup untuk membuat orang-orang ini sadar. Kita cukup menyampaikan, selebihnya sudah tidak bisa. Dan semestinya saya pernah umroh dengan salah satu jaksa kalau tidak salah ya, di salah satu kota di Sumatera. Terus beliau mengatakan sudah keluar sekarang peraturan pemerintah kita, maka dibolehkan untuk menangkap aliran-aliran sesat dan juga praktek-praktek ilmu hitam ini gitu. Dan itu satu hal yang positif, artinya memang harus dibendung, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan. Jangan terpengaruh dengan promosi dukun ya, ini laki-laki di sini nih panjangin alat vital gitu. Itu praktek dukun, tidak boleh, tidak usah, syukuri yang ada gitu kan. Udahlah, tidak perlu dipanjangin, dipendekin, nggak perlu. Dahulu kami diberikan kertas tulisan Arab oleh bibi dan disuruh simpan.
Kami sempat simpan terus kami takut kertas tersebut adalah jimat jadi kami buang. Apakah kami berdosa karena sempat menyimpannya? Kalau tidak, tentu saja dosa ya. Kalau ada orang tidak sholat karena tidak tahu ya tetap dosa misalnya. Melanggar berbuat. Ada orang zina nggak tahu kalau itu hukumnya dosa. Tetap dia berdosa. Tapi Allah SWT terima kalau dia taubat. Allah SWT terima kalau dia taubat. Dan kalau ada buhul seperti ini, saran saya jangan dibuang, dimusnahkan. Memang dibakar. Memang harus dimusnahkan. Apapun itu dibakar. Sebelum dibakar dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan ke buhul tersebut, kemudian dibakar, dimusnahkan. Gitu kan? Itu jauh lebih aman. Karena kalau dibuang, maka buhul itu semua ada syaitannya. Dia bisa kemana lagi? Gitu. Dia bisa menyusahkan manusia yang lain. Jadi memang dimusnahkan. Di rumah ibu saya masih ditanam kepala kambing. Ibu saya dulu mempercayai ini untuk kebaikan. Bagaimana cara kami memberitahukan hal itu kepada ibu bahwa ini adalah salah? Apa perlu mengambil kepala kambing yang terkubur itu dengan cara membongkar ubin? Tentu saja. Dibongkar itu lebih efektif. Dibongkar kalau ditahu tempatnya. Masalah pembongkaran buhul atau membuang sesuatu yang sifatnya memang pelanggaran agama, itu nggak perlu izin sama pemiliknya. Jadi nggak perlu bilang ibu saya mau bongkar ya, keluarin kepalanya, enggak. Emang kalau ada peluang, ada kesempatan, Allah mudahkan dan kita tahu, maka kita bongkar gitu. Karena selama itu ada, pasti akan ada syaitannya dan akan mengganggu rumah itu, membuat orang tidak nyaman lah, membuat orang ketakutan lah, gitu kan. Sering mengganggu anak-anak kecil, itu sudah umum terjadi. Dan jadi memang semestinya harus dikeluarkan. Masalah ibu anda, berikan penjelasan apa adanya. Sebelum menyampaikan penjelasan, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah supaya ibu saya dapat hidayah. Lalu sampaikan. Dan tidak usah bawa nama anda, supaya biasanya orang tua itu tidak mau dinasihatin sama anaknya. Tapi coba bilang, tadi saya hadir pengajian, saya dengar dari Ustadz pada penyampaian seperti ini ibu. Kayaknya termasuk dulu itu buhul mungkin yang ditanamkan. Khawatir nanti ada masalah-masalah. Ya, saya mungkin akan menghilangkan gitu kan. Atau cuma sekedar mengatakan, mudah-mudahan Allah ampuni kita ibu, itu salah gitu. Jadi disampaikan apa adanya, insya Allah. Mungkin beliau tidak faham gitu. Bagaimana Ustaz, bagaimana menghancurkan jin yang bersemayam di perut seseorang dan bagaimana mengusir rasa takut ketika sendirian di malam hari? Dibacain ruqyah. Baca ruqyah, ditiup telapak tangan, diusap perutnya. Terus baca lagi, diulang-ulangin tuh. Nanti ada buku ini, beli saja panduannya ya. Nanti ditiupkan ke perut supaya diniatkan menghancurkan. Kemudian kalau orang sudah masuk sihir ke badannya dan ada syaitan kena pernah disihir atau pernah dia belajar, maka memang ini butuh beberapa metode ruqyah. Di antaranya dia sering mengusap tubuhnya dengan meruqyah telapak tangannya sendiri, mengusap, meniupkan. Kemudian juga yang kedua dia meminum air yang dia minum misalnya, gitu kan. Itu memang dia tiupkan ke air tersebut lalu dia minum. Boleh juga menggunakan minyak habbah sauda, ya, minyak zaitun. Ada jenis minyak zaitun yang sifatnya dikonsumsi di luar, kalau tidak salah yang tulisannya Fomes, zaitun Fomes itu memang untuk konsumsi luar saja, untuk kulit, perawatan kulit. Tapi ada yang virgin, zaitun virgin itu memang bisa untuk dikonsumsi, untuk diminum. Itu bagus juga ya. Saya pernah dapatkan dari salah satu masyayikh bahwasanya kalau minyak itu diruqyah, sama halnya boleh meruqyah air, maka minyak itu kalau digosok di tempat yang memang dasarnya ada sihir atau ada syaitan, maka selama minyak itu tidak hilang, reaksi ayat terus berpengaruh. Reaksi ayat terus berpengaruh, maka dianjurkan untuk itu. Saya kemarin Ramadan sempat umroh alhamdulillah dan ketemu dengan salah satu guru saya, Dr. Amin Fallata. Beliau guru besar Al-Quran di Mekah, di Ummul Qura, dan saya sempat berbicara tentang masalah ruqyah dengan beliau, dan beliau sempat menambahkan pengetahuan buat saya gitu kan. Salah satunya adalah kalau orang kesurupan atau kena sihir, maka cara efektif untuk mengetahui dia disihir oleh siapa, biasanya karena dia terzalimi, Allah memberikan dia feeling kalau ada orang yang menyihirnya. Kalau misalnya ditanya, kira-kira menurut kamu siapa yang menyihir, lalu disebutkan namanya si fulan misalnya, maka boleh seseorang peruqyah mengucapkan di kuping dia, sihirnya si fulan, sebut nama orang itu, saya minta kepada Allah agar dibatalkan, lalu membaca salah satu ayat ruqyah tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu, ya, apa yang kalian lakukan adalah sihir, pasti Allah akan membatalkan. Diulang-ulangin, beliau mengatakan ayat itu diulang-ulangin. Pada saat dia terasa ada reaksi, berarti betul orang itu yang menyihirnya gitu kan. Tinggal sering berdoa kepada Allah agar orang itu diberikan hidayah, atau Allah SWT hukum dia gitu kan, hukum dia.
Jadi bisa dengan cara mengusap dari luar, bisa dengan cara meniupkan ke air atau minyak yang dikonsumsi, gitu kan. Ada juga metode yang lain, sebagian ulama membolehkan ini, sebagaimana air boleh dibasahkan dibandingkan, seperti Bimbas mengatakan, boleh juga air diruqyah dimasukkan daun bidara lalu dipakai berendam, gitu kan. Kalau sudah terlalu besar sihir di tubuhnya, maka dia berendam di alam air yang sudah diruqyah itu, gitu kan. Itu juga termasuk. Jadi sering kali terjadi teman-teman peruqyah berbagi dengan saya, kalau air itu walaupun dingin, kalau sudah diruqyah, bagi orang yang kena sihir, air itu panas. Air itu panas, gitu kan, dia rasa panas sekali. Tapi memang dia harus kalau mau sembuh masuk ke dalam situ. Jadi itu insya Allah akan membakar setan-setan yang ada di badannya. Saya pernah menemukan kasus kurang lebih seperti ini, Ustaz. Seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal, kesaktian, maka oleh gurunya ditransfer tenaga dalam dan diberikan jin muslim sebagai pendamping. Lalu untuk mempertahankan kesaktiannya, guru tersebut menginformasikan bahwasanya dia harus sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis tidak boleh tinggal, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang guru mengklaim bahwasanya ilmu putih lawan dari ilmu hitam. Pertanyaan, apakah ini masuk dalam ilmu sihir? Apakah ibadah yang dijalankan akan diterima? Ini cuma kedok saja. Ini cuma kedok saja. Jadi masalah dia suruh sholat, dia suruh puasa, itu kedok. Permainan syaitan, baik menipu si guru tadi, atau memang si guru ini juga sebenarnya tahu, ya, karena dia mendekati pasien atau mendekati targetnya dengan apa yang disukai oleh orang itu. Kalau orang itu suka ibadah, sholat, diingatkan kamu harus sholat, tanpa juga dukun bilang, ya kita pasti sholat lah, Allah perintahkan, gitu kan. Tapi itu ditunggangin. Pastinya nanti ada hal-hal lain yang memang diberikan syarat. Mungkin minimal yang paling sering standar itu pasti diberikan tulisan-tulisan, diberikan sesuatu yang disuruh simpan di dompet tadi, ya, disuruh mengamalkan. Seperti misal ada salah satu, tadi yang saya kasih nomornya Ustadz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustadz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode ruqyah, baca ayat ruqyah, bagaimana meniup ke telapak tangan, bagaimana mengusap tubuh. Dia bilang saya ajarkan itu. Pada saat saya praktekin ruqyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan. Di masjid, santri di pesantren, gitu kan. Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sahal, Anda lihat, Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, gitu kan. Lalu Ustaz Sahal bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Coba muhasabah, mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai suruh rutin kerjakan tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ternyata setelah ditelusurin baru kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asmaul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4.000 kali. Nah ini tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi SAW perintahkan itu, gitu kan. Nah sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun itu bisa ditunggangi oleh syaitan, gitu kan? Ini kasus-kasus sihir ya. Saya bukan sedang membicarakan ada orang yang salah dengan perbuatannya. Saya bicara tentang orang yang kesurupan sama syaitan. Pernah juga kasus kami duduk bermusyawarah dengan beberapa teman yang ruqyah, kemudian dia bilang ada satu orang kesurupan. Ustaz Hussein tadi yang saya kasih nomor yang kedua juga bilang sama saya. Setelah saya kesurupan lalu jinnya kesakitan minta-minta ampun, saya tanya, kamu kenapa masuk ke orang ini? Dia bilang orang ini setiap hari manggil saya 1000 kali. Memang kenapa? Apa yang orang ini bilang? Orang ini selalu bilang ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Jabbar ini sifatnya Allah ya, yang Maha Perkasa. Tapi dibaca 1000 kali per hari. Pernah nggak Nabi ajarin? Nggak pernah. Kata jin, ini pengakuan jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar. Saya masuk ke badan dia. Seperti itu, gitu kan? Ini contoh-contoh kasus banyak sekali terjadi seperti itu pada saat ngeruqyah ya, pada saat ngeruqyah. Jadi seperti itulah kurang lebih yang apa namanya yang terjadi. Apakah santet itu ada? Ada santet. Ada ilmu sihir, itu bagian daripada ilmu sihir, gitu kan? Ada, seperti saya sudah sebutkan tadi, dia masuk dari bagian dari 4 jenis sihir tadi yang saya bilang. Ada memang. Dan itu memang permainan-permainan syaitan, permainan syaitan. Jadi jangan terpengaruh dengan kalau dikatakan jin muslim lah. Saya sudah bilang tadi ya, masuk dalam kategori syaitan jin yang fasik. Siapa tuh jin yang fasik? Jin yang muslim tapi masih berbuat dosa. Kan itu. Sama dengan manusia yang fasik.
Jadi itu masih masuk dalam kategori syaitan. Ulama masukkan dia sama dengan jin yang kafir. Mereka syaitan. Jadi tidak ada istilahnya memelihara jin. Pernah nggak dengarkan riwayat Nabi SAW punya jin? Mestinya Nabi lebih berhak dong, gitu kan? Itu tidak benar semuanya. Kalau emang benar ya Nabi sudah pelihara jin, seluruh jin malah tunduk dengan beliau, gitu kan? Tapi nggak pernah. Bahkan pernah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pas selesai sholat beliau mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan yang berusaha mengganggu saya. Ini syaitan bodoh ini. Dia nggak tahu kalau ini Nabi. Kata Nabi SAW, dia berusaha mengganggu saya, lalu saya mencekiknya, menangkapnya. Nabi tangkap dengan hikmah Allah SWT. Lalu kemudian saya tiba-tiba teringat permintaan saudaraku Sulaiman yang berkata kepada Allah, ya Allah karuniakanlah saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudah saya. Kalau tidak karena kalimat itu saya akan ikat dia di pohon di Madinah agar anak-anak kecil Madinah mempermainkannya. Jadi memang ada interaksi sama syaitan, itu ada. Mereka menggoda, mereka ini dan seterusnya. Ustaz, dahulu saya pernah ikut pengajian di mana di situ diajarkan kepada jamaah dengan amalan yang berbeda-beda seperti zikir-zikir tertentu. Misalnya si fulan mau membuka usaha baru, punya permasalahan tertentu yang ustadznya memberikan amalan berupa zikir-zikir tertentu dengan jumlah yang ditentukan, atau sholat malam dengan niat tertentu yang tidak ada contohnya atau sunnahnya, dan sebagian dari jemaahnya seakan-akan merasakan manfaat dari amalan tersebut. Bagaimana menurut pandangan syariat tentang pengajian tersebut? Tentu saya sudah bilang ya, jangan selamanya karena itu bentuknya seakan-akan ibadah lalu kita mau menjalankan begitu saja, gitu. Kita harus tahu memang harus ada landasannya. Nabi SAW diutus memang untuk itu, ya, untuk mencontohkan ibadah, dan beliau tidak meninggal kecuali sudah menyampaikan semua. Nggak ada lagi yang kurang, gitu kan? Kalau ada zikir yang Nabi SAW tentukan, misal istighfar, saya beristighfar 70 sampai 100 kali, penentuan jumlahnya, penentuan lafadznya, maka kita kerjakan. Si ustadz menuntun, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kayak tadi misalnya, menggunakan Asmaul Husna, mengucapkan sampai 4000 kali misalnya, dari mana pernah sunnahnya nih? Gitu. Ini harus diperbaiki, tidak boleh. Ini kan karena para ulama mengatakan ada dua dosa. Ada dosa syahwat, dosa diikuti dengan syahwat seperti zina, mencuri, riba dan seterusnya. Ada dosa yang syubhat. Ini bahaya nih. Dosa yang orangnya tidak tahu kalau dia buat dosa. Itulah perbuatan bid'ah, perbuatan syirik. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang buat dosa. Jadi ini harus lebih hati-hati. Bagaimana hukumnya dosa atau tidak jika ada seorang ustadz yang mengatasnamakan orang pintar? Ustadz itu sering meramal kakak saya masalah kehidupan, bahwa kakak saya akan menikah 3 kali. Kakak saya sering ketergantungan sama ustadz itu untuk membaca kehidupannya dan selalu minta tolong kalau ada masalah. Bagaimana cara menegur kakak saya dan supaya jangan tersinggung dalam kedangkungan dengan Pak Ustadz itu? Ini bukan ustadz, ini dukun, gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah, dan saya tentu tersinggung kalau ada ustadz mengatasnamakan seperti ini. Bagaimana caranya mengaku ustadz kemudian bisa meramal? Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi peramal, penyamun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nggak bisa, walaupun dia mengatakan dia ustadz, walaupun dia mengatakan dirinya kiai. Nggak benar ini, gitu kan? Nggak benar. Dan itulah target daripada syaitan-syaitan, daripada dukun, supaya dia ketergantungan seperti tadi, bertanya dan seterusnya. Ini semua permainannya. Jangan tertipu. Saya pernah mengisi pengajian di salah satu rumah keluarga, masya Allah cukup besar, dan di situ di rumah itu ada musola, ada masjid yang memang dipakai sholat. Setelah sholat asar saya isi pengajian untuk keluarga, tapi kalau ada yang lain datang dibolehkan. Ringkas cerita, pada saat lagi hadir semua keluarga itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang lewat di belakang masjid. Kemudian saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya. Saya tanya, Pak, ini siapa orang ini yang lewat? Saya tiba-tiba bertanya, punya perasaan ingin bertanya. Lalu si yang punya rumah bilang, ini anak saya, anak perempuan saya. Saya tanya, kenapa nggak hadir, Pak? Bukankah semua keluarga Bapak hadir di pengajian ini? Oh, dia bilang anak saya ini lain, Ustaz. Jadi ini kurang lebih saya baru isi 1 atau 2 kali ya. Waktu itu ada pengajian rutin keluarga. Terus kemudian saya tanya, kenapa lain, Pak? Dia bilang anak saya ini sering kedatangan ruh kakek kami. Ruh kakeknya si anak ini, berarti orang tuanya si bapak ini gitu. Terus dia bilang sering datang malam Jumat, dan kemudian waktu dia bilang kemudian, saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin kisahnya, gitu kan. Kaget dia, kok bisa Ustadz tahu? Ya, saya coba sampaikan ya.
Sebab ini yang dialami anaknya bapak sudah sering. Semua ustadz tahu kalau dia faham sunnah Nabi. Anak bapak ini diganggu oleh syaitan yang mengaku sebagai kakeknya. Di malam Jumat itu biasanya dia duduk di sebuah ruangan di kamar yang dimatikan lampu. Iya benar, iya benar Ustaz. Suaranya berubah jadi suara laki-laki seperti kayak kakek benar. Suara kakek Anda benar. Kemudian nanti dia akan minta minuman yang paling disuka oleh kakek itu, betul nggak? Betul Ustaz. Minum kopi. Saya bukan peramal ya, tapi ini pengalaman teori memang begitu. Pengalaman teorinya begitu. Jadi sudah begitu permainan mereka. Lalu saya bilang, Pak, kasuistiknya adalah dia akan membuka pintu ramalan. Dia akan mengatakan, kamu nak pekerjaan kamu begini, kamu nak begini, kamu nanti menikah seperti ini, kamu begini. Ditebak-tebak, diterka. Betul nggak? Betul Ustaz. Sampai akhirnya keluarga akan tergantung dan bertanya terus sama dia. Betul Ustaz, anaknya bapak harus diruqyah. Itu permainan syaitan yang coba memasuki diri anak ini karena pasti ada pelanggaran agama. Ternyata betul, dia tidak pakai jilbab, anak ini nggak jaga sholat, gitu kan? Apalagi tidak bisa mengaji, apalagi mau mengaji, tidak bisa baca Quran, maka banyak sekali pelanggaran agama terjadi. Seperti itu permainan syaitannya. Syaitan menipu manusia dengan cara itu. Kitab apa yang dijadikan rujukan dalam kajian dosa-dosa besar seperti dosa besar ini saya ingin membeli? Tentu ada terbitan. Kalau yang saya pakai warna merah ini memang dibagi cuma-cuma. Ini ada satu yayasan dari Qatar yang mencetak kemudian membagikan pada saat itu untuk umum muslimin dan juga umum para dai-dai yang dipakai ceramah. Jadi saya pakai ceramah. Saya cuma dapat beberapa buku pada saat itu. Tapi ada terbitan Darul Haq judulnya 76 dosa besar. Bisa dibeli dimanapun, insya Allah bisa didapatkan. Terbitan Darul Haq 76 dosa besar. Dalam pekerjaan saya di lapangan, bila memulai suatu aktivitas di suatu daerah, masyarakat setempat seringkali meminta untuk menyembelih hewan meskipun sudah diberikan penjelasan mengenai syirik. Mereka seringkali ngotot dengan mengatakan yang akan melakukan penyembelihan adalah seorang imam masjid dan tetap mengucapkan bismillah. Biasanya perusahaan akhirnya memutuskan untuk memberi sejumlah uang dan tutup mata dengan apa yang mereka lakukan. Apakah tindakan ini benar dan apa yang sebaiknya dilakukan? Kita harus tahu dulu dia menyembelih untuk apa nih. Kalau misal dia meminta agar masyarakat diberikan makanan ya, dengan cara menyembelih seekor sapi, seekor kambing, dibacakan bismillah untuk menjamu masyarakat di sekitar perusahaan, tidak ada masalah. Hal-hal biasa memberikan makan orang perintah dalam agama. Tapi kalau ini dianggap sebuah syarat, buka di sini supaya tidak diganggu, supaya begini, supaya begitu, ini semua tidak dibolehkan. Walaupun imam masjid, walaupun yang bergelar kiai, dan ini saya terus terang ya, mestinya teman-teman kita kiai, ustadz-ustadz ini mesti menyampaikan kepada masyarakat, tidak boleh membiarkan orang-orang dukun ini menggunakan istilah yang sama, kiai atau ustadz. Ini nggak boleh sama sekali. Mereka merusak citra ini, gitu kan? Memang mereka ini lawannya para dai. Mereka juru bicaranya syaitan. Gimana sih? Dai-dai juru bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak kepada kemusyrikan, kita mengajak kepada tauhid. Beda sekali. Ini menyesatkan manusia, ini membawa manusia kepada jalan yang benar. Jauh kan gitu. Jadi nggak boleh dibiarkan. Bagaimana hukum memakai pelaris yang didapat melalui zikir-zikir yang dibacakan melalui media air yang disebarkan ke sekeliling toko? Sama, nggak boleh. Nggak ada pernah contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah ada contohnya, maka jangan dikerjakan. Nggak usah, saya sudah tuntun tadi. Caranya, modalnya halal, produk yang dijual halal, jauhi sistem yang haram. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada gharar, merugikan salah satu pihak, nggak boleh manipulasi. Udah jalani bismillah. Dan Anda kalau yang bertanya ini bisa ikuti ceramah saya Tablik Akbar, sudah ada 8 orang sahabat kita bahas. Semuanya menceritakan bagaimana mereka menjadi miliarder dan bisnis biasa, jual cangkul, jual kurma. Allah berkahi itu. Karena modalnya benar, produk yang dijual benar, jauhi semua dari sistemnya yang haram. Sudah selesai sistem yang benar. Maka insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Bagaimana menghilangkan pengaruh sihir yang ditujukan kepada diri kita? Saya sudah bahasakan tadi ya. Berdoa, ruqyah, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, doa yang sudah diajarkan. Saya punya saudara, dia di setiap malam atau momen tertentu seringkali kesurupan arwah bapaknya. Kemudian dalam keadaan tersebut ia berwasiat kepada keluarga, anak cucunya bagaimana hukumnya ini ya, bagaimana cara untuk meluruskan di keluarga.
Subhanallah, belum ditanya saya sudah ceritain dari contoh ya. Dia sudah terjawab insya Allah. Fenomena batu akik semakin marak. Apalagi saat ini sedang demam batu sojol, gitu kan. Yang konon mempunyai kekuatan menambah kekuatan orang yang memakainya dan mencuci tangan dengan air rendaman batu tersebut. Bagaimana menasihati orang tersebut? Apalagi yang punya pemikiran tersebut adalah orang tua kita sendiri. Ini nggak boleh semua. Dari mana batu bisa memberikan sesuatu itu? Kalau ditanya hukum memakai cincin dalam Islam boleh nggak? Boleh. Nabi SAW menggunakannya, tapi Nabi SAW menggunakan di jari kelingkingnya dan sebelah kanan. Kalau orang muslim laki-laki menggunakannya karena niat Nabi pakai, sunnah boleh. Tapi tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi meniup-niupi ayat di situ di cincinnya. Nabi tidak pernah tiupin ayat. Para sahabat banyak pakai cincin, tidak pernah ada riwayat menjelaskan meniup-niup bacaan tertentu di cincinnya, nggak, dipakai sebagai hiasan. Itu saja. Jangan dibumbu-bumbuhin nih. Kita ini paling ahli membumbui ya. Luar biasa nih di Indonesia bumbu-bumbu ini. Jadi harus dijauhi ini membumbui ini. Tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu. Batu ini bisa direndam. Saya ketemu dengan satu orang pengusaha waktu itu di Makassar, kemudian dia bilang sama saya, Ustadz, ada baru nih, saya bayar 8 juta beli. Apain? Ini dia kasih lihat sama dia, seperti kristal gitu. Nih, ini katanya Ustadz direndam di air, diminum nanti aura tubuh kita keluar. Saya langsung bilang taruh di sini, ini buhul, hancurin. 8 juta Ustadz, hancurin. Siapa suruh beli? Nggak boleh gitu kan. Sekarang itu dinamakan apalah istilahnya, ada banyak nama-nama tertentu ya. Kebetulan yang dia beli kalau nggak salah cakra atau apa gitu ya. Itu direndam di air lalu mengeluarkan aura. Ini tidak ada saudaraku, tidak ada. Kita punya dalam sholat, sujud, wudu, memberikan cahaya kepada wajah. Ada hadis yang menjelaskan hari kiamat dapat cahaya. Sholat, berdoa, ikutilah tuntunan agama. Sudah jangan yang ngawur-ngawur gini nih. Jelas tuntunan Allah wahyu, belajar dari para ulama. Jangan ikuti cara-cara syaitan, nggak boleh. Saat ini ruqyah sedang ngetren. Di antara kegiatan yang kita lihat saat ini adalah ruqyah seperti menjadi pencaharian. Lalu diseminarkan dengan biaya. Lalu ada yang jualan madu ruqyah, air yang sudah diruqyah, bahkan ada yang meruqyah pohon keramat yang juga bermudah-mudahnya peruqyah ngobrol-ngobrol dengan jin yang merasuki pasien. Tanya bagaimana sebenarnya membedakan bahwa ini ruqyah yang syariah atau bukan? Tentu saja ada batasan-batasan ya, ada batasan. Kalau masalah orang memberikan pelatihan, kemudian dia menyiapkan tempat, dan tempat itu dia harus sewa, diambillah biaya, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Kan itu. Orang mengadakan seminar, dia sewa tempat, dia berikan biaya untuk peserta yang masuk. Tidak ada yang haram di situ. Kalau ini, poin ini ya, masalah ada bayaran. Dan juga bolehnya dalam Islam, orang yang membantu kita, itu kita berikan jasa atau menentukan jasa. Ingat hadis Bukhari, ada beberapa sahabat yang melewati satu suku yang kepala sukunya dikena sengatan kalajengking gitu kan. Tadinya sahabat-sahabat Nabi ini minta untuk diberikan makanan dan diberikan tempat untuk nginap, tapi mereka nolak. Akhirnya para sahabat nginap di luar perkampungan itu, ditutup pintu gerbangnya. Ternyata malam itu dengan hikmah Allah kena sengatan. Lalu kemudian Nabi SAW lalu kemudian mereka kena sengatan, lalu diobatin, tidak bisa, makin parah di malam itu juga. Maka sebagian orang-orang suku itu berkata, coba tanya kepada kaum yang di seberang tuh di luar, siapa tahu mereka punya cara. Maka sahabat Nabi, salah satu pimpinan kelompok itu mengatakan pada saat itu, saya akan mengobatinya dengan Al-Fatih tapi dengan syarat mereka memberikan kami tempat untuk nginap, ada balasan imbal kan. Maka disetujui. Maka sahabat ini pun membaca Al-Fatih dan meniupkan ke lukanya, dan akhirnya racun tersebut atau sengatan itu sembuh gitu kan. Maka ini dalil yang sangat jelas bolehnya mengambil sesuatu imbalan. Guru mengajar, dosen, bolehkah dapat uang dari pengajarannya? Boleh saja gitu kan? Tidak ada masalah gitu kan. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Kalau masalah metode ruqyah, memang ada yang boleh, ada yang tidak boleh gitu kan. Termasuk dianjurkan untuk tidak banyak komunikasi dengan jin. Nggak perlu komunikasi dengan jin, karena jin itu kalau sudah mulai orangnya kesurupan dan banyak bicara, pastikan jinnya sudah kesakitan tuh. Nah, banyak cara-cara jin menipu manusia. Kadang-kadang dia bilang bacaan kamu tidak benar, atau dia menyanyi ya, atau dia sengaja mengatakan saya kuat, menunjukkan seakan-akan dia kuat. Nggak usah peduli dengan itu, bacain aja terus ayat gitu kan. Yang satu-satunya kata ulama bolehnya kita berbicara dengan jin itu kalau memang dia berbicara
Itu kan biasanya kalau dibacain terus ayat nanti dia ngoceh tuh, dia sampein, saya cuma disuruh sama fulan, dia bicara karena sudah kesakitan. Nah pada saat itu boleh kita menangkap informasi, gitu kan? Atau dia mengatakan buhulnya ada di sini, gitu. Itu lain. Ada sebagian ulama juga yang mengatakan kalau memang jin itu bisa diajak untuk Islam, kamu masuk Islam, kamu agama apa? Cuma sebatas itu saja, karena jin pun berhak untuk didakwahin, maka ada yang membolehkan, tidak semua ulama. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama jin untuk apa? Tidak usah ngobrol-ngobrol, memang harus dihukum, diusir, gitu kan? Jadi khusus untuk masalah itu ngobrol-ngobrol itu tidak perlu. Tidak perlu. Kalau ada orang kesurupan kemudian dibacain ayat, kepanasan atau dia pura-pura nyanyi. Ya, subhanallah, saya kemarin pas ke Makassar Idul Adha, yang kita pas libur di sini, waktu ngurus kurbannya jemaah, sempat ada satu murid saya, sudah lama saya nggak ketemu. Sekarang masya Allah jadi imam masjid di salah satu masjid. Kemudian dia rupanya jadi peruqyah, saya nggak tahu. Sambil ngobrol-ngobrol ini saya sampaikan masalah seperti ini, dan dia kaget waktu dia tahu ternyata jin itu bisa menipu manusia, bisa menipu peruqyah, gitu kan? Nah biasa dia begitu, bacaan kamu salah, saya lebih pintar baca daripada kamu. Kadang-kadang begitu, atau kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang saya kuat, percuma kau baca, untuk mendaunkan semangatnya peruqyah. Jangan peduli. Nggak usah peduli, baca sebentar lagi tuh sudah teriak dia nanti, kepanasan, bahkan bisa hancur dengan izin Allah.